Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita selanjutnya pada hari ini adalah tentang gerak rotasi. Sering juga disebut dengan istilah gerak melingkar. Jadi dikatakan gerak melingkar karena suatu benda itu bergerak dan lintasannya berbentuk lingkaran. Sama halnya dengan gerak parabola kemarin, dia dikatakan sebagai gerak parabola karena lintasan yang dibentuk oleh suatu benda yang bergerak itu bentuknya parabol. Nah, kalau gerak melingkar berarti lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, di sini kita contohkan ada sebuah benda bergerak melingkar. Nah, lintasan yang dibentuknya itu akan membentuk lintasan berbentuk lingkaran, maka dia disebut dengan gerak melingkar. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah banyak ya, roda sepeda, roda mobil. Jadi ujung-ujung atau bagian pinggir dari roda itu akan membentuk lintasan yang berbentuk lingkaran kalau digambarkan. Sama juga dengan jarum jam yang bergerak, maka ujung-ujung jarum jam itu akan membentuk lintasan berupa lingkaran. Termasuk gerak planet dalam tata surya, Merkurius, Venus, dan Bumi gitu ya, bergerak mengelilingi matahari. Dan juga gerak dari bumi itu sendiri pada porosnya, maka lintasannya juga membentuk lintasan yang melingkar, maka dia disebut dengan gerak rotasi. Jadi bahasan kita pada hari ini untuk gerak rotasi, kita akan melihat bagaimana besaran-besaran yang ada pada gerak rotasi. Pada minggu kemarin kita membahas tentang gerak translasi. Gerak translasi itu maksudnya gerak lurus ya. Gerak lurus, gerak pada sumbu X, sumbu Y, seperti gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, gerak jatuh bebas. Nah, itu merupakan gerak lurus, gerak pada sumbu X gitu. Yang kita lihat kemarin pada gerak lurus yaitu posisinya yang kita simbolkan dengan R atau S, istilah untuk jarak. Atau posisi pada sumbu X kita sebut X, posisi pada sumbu Y kita sebut Y. Itu posisi. Yang kedua kecepatan yang kita simbolkan dengan V, dan yang ketiga adalah percepatan yang kita simbolkan dengan A. Nah, tiga besaran ini yang akan kita ulas pada materi gerak rotasi ini, yaitu posisi, kecepatan, dan percepatan. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama, posisi. Tadi yang saya katakan posisi, pada gerak lurus namanya posisi, pada gerak melingkar namanya posisi sudut. Simbolnya theta. Ini dibaca theta. Jadi maksudnya posisi sudut itu adalah jumlah putaran. Kalau suatu benda itu bergerak rotasi, berapa putaran rotasinya? Berapa jumlah putarannya? Itulah posisi sudutnya. Simbolnya theta, satuannya radian. Contoh, ini seekor ayam. Ayam bergerak rotasi dari titik A ke titik B, terus ke titik C, kemudian D, dan kembali ke A. Berarti ayam ini bergerak rotasi sebanyak satu putaran, karena dari A ke B ke C ke D kembali lagi ke A kita sebut sebagai satu putaran penuh. Berarti tetanya atau posisi sudutnya satu putaran. Nah, dalam gerak rotasi, putaran ini bukanlah satuan yang berlaku secara umum atau satuan internasional, tetapi satuan internasionalnya tadi adalah theta. Nah, satuannya theta. Jadi kita harus mengubah satuan putaran ini menjadi theta. Caranya bagaimana? Kita konversikan. Satu putaran itu kita sudah tahu bahwa sama dengan 360 derajat.
360 derajat itu sama dengan 2 kali 180. Nah, dalam gerak rotasi nilai 180 itu sama dengan pi, jadi disebut pi. Makanya 2 dikali pi itu sama dengan 2 kali 180. Jadi satu putaran sama dengan 2 pi radian. Nah, itu cara merubah atau mengkonversikan satuan putaran menjadi radian. Jadi walaupun posisi sudut itu satuannya yang sering kita sebut itu putaran, namun satuan yang berlaku secara umum bukanlah putaran tapi radian atau disingkat rad. Jadi untuk merubahnya bagaimana? Tinggal dikalikan 2 pi radian. Jadi satu putaran sama dengan 2 pi radian. Contoh, ayam tadi bergerak dari titik A ke titik B ke titik C, berhenti. Nah, berarti tetanya berapa? Nah, tetanya berarti cuma setengah putaran. Kalau tadi dari A, B, C D kembali ke A, sekarang dari A ke B sampai ke C berhenti. Berarti cuma setengah putaran. Setengah putaran ini berapa radian? Nah, tinggal dikalikan dengan 2 pi radian. Setengah dikali 2 pi radian. Di 2-nya habis, berarti 1 kali pi radian sama dengan pi radian. Berarti tetanya sama dengan pi radian. Nah, itu tentang posisi sudut. Yang kedua, kecepatan sudut. Simbolnya ini bukan W tapi dibaca omega. Dibaca omega, kecepatan sudut simbolnya omega, merupakan posisi sudut dibagi waktu. Jadi yang tadi theta, posisi sudut dibagi waktu, atau omega sama dengan theta per T. Karena rumusnya theta per T, berarti satuan posisi sudut radian, satuan waktu sekon, berarti satuannya radian per sekon. Jadi kecepatan sudut adalah posisi sudut dibagi waktu, satuannya radian per sekon, simbolnya omega. Kita lihat contohnya. Karena dia posisi dibagi waktu, kita punya dua gambar di sini. Ini gambar untuk menentukan jumlah putarannya. Posisi sudut kan sama dengan putaran, jumlah putaran. Nah, ini untuk menentukan waktunya. Kita lihat gerak dari ayam ini. Jadi dia bergerak ke A ke B, terus ke C, dan waktunya juga berjalan ke D, kemudian kembali ke A, berhenti. Jadi berapa putaran? Lihat waktunya dalam waktu 20 detik. Putarannya adalah satu putaran. Jadi kalau omega sama dengan jumlah putaran atau posisi sudut dibagi waktu, berarti tetanya satu putaran, waktunya 20 detik atau 20 sekon. Jadi omeganya satu putaran per 20 sekon. Nah, satuannya juga tidak bisa kita gunakan putaran sama dengan theta tadi. Jadi harus kita rubah putaran ini menjadi radian. Caranya gimana tadi? Tinggal dikalikan 2 pi radian. Berarti 2 pi radian dibagi 20 sekon. Masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2, berarti pi per 10 radian per sekon. Nah, satuan inilah yang kita gunakan untuk menggunakan satuan SI-nya untuk kecepatan sudut. Jadi kita rubah putaran menjadi radian per sekon. Jadi untuk kecepatan sudut yang kita lihat jumlah putarannya dan waktunya, karena dia theta per T, posisi sudut dibagi waktu. Contoh yang kedua, kita lihat ayamnya bergerak dari A ke mana, sedangkan waktunya berjalan sampai ke 30 detik. Wah, sedangkan ayamnya bergerak dari A ke B sampai ke C, berhenti. Waktunya 30 detik. Nah, berapakah kecepatan sudutnya? Theta per T-nya. Berarti tetanya berapa putaran? Berarti cuma setengah putaran, waktunya 30 detik. Setengah putaran dibagi 30 detik, berarti setengah putaran diganti dengan 2 pi radian. Itu jadinya, berarti 2-nya bisa dicoret, sehingga yang tersisa 1 kali pi, berarti pi per 20 radian per sekon. Nah, itulah kecepatan sudutnya. Yang selanjutnya ada yang namanya perioda.
Perioda itu disimbolkan dengan T, tapi T-nya besar, bukan kecil. Kalau kecil waktu, perioda T-nya besar. Merupakan waktu yang dibutuhkan untuk sekali putaran. Satuannya sekon karena dia waktu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk satu kali saja. Jadi satu kali putaran saja itu berapa waktunya, itulah yang namanya perioda. Nah, itu konsepnya. Jadi kita ambil contoh ini. Nah, ini seekor ayam tadi bergerak dari A ke B ke C ke D ke A. Satu putaran. Satu putaran tadi kan dari A ke B ke C ke D ke A, satu putaran berapa waktunya? 20 sekon atau 20 detik. Berarti itulah perioda. Nah, sederhana. Jadi satu putaran berapa waktunya, itulah periodanya. Tadi satu putaran ditempuh dalam waktu 20 detik, berarti periodanya ya 20 detik. Nah, itu bedanya perioda dengan waktu. Ya. Kalau perioda berarti satu putaran itu berapa detik. Ya. Contoh lain. Nah, ini ayamnya bergerak dari A ke B ke C ke D, kembali ke A, berhenti. Berapa waktu satu putarannya? Nah, di sini kita lihat waktunya adalah 45 detik. Berarti periodanya yang 45 detik. Contoh lain. Ya, dari A ke B terus ke C, berhenti. Ternyata hanya sampai di C, waktunya 45 detik. Periodanya, nah ini dia. Karena dari A ke B ke C itu adalah setengah perioda, waktunya 45 detik. Berarti untuk mencari satu putaran, ini kan baru setengah putaran. Satu putaran berarti tinggal dikali 2. Berarti 2 kali 45, berarti 90 detik. Jadi kalau dari A ke B ke C itu adalah 45 detik, itu kan baru setengah putaran. Sedangkan perioda adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran. Jadi untuk satu kali putaran berarti tinggal dikali 2. 2 kali 45 ya 90 detik atau 90 sekon. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah frekuensi. Ada perioda, ada frekuensi. Kalau perioda tadi waktu untuk satu putaran, sedangkan frekuensi banyaknya putaran yang terjadi dalam satu detik. Satuannya hertz. Hertz itu adalah sepersekon. Jadi frekuensi simbolnya F kecil, banyaknya putaran yang terjadi dalam satu detik. Kalau tadi kita melihat putarannya, sekarang kita melihat waktunya. Waktunya satu detik, berapa putarannya? Kalau perioda, kalau putarannya satu, berapa waktunya? Kalau frekuensi, kalau waktunya satu, berapa putarannya? Nah, itu bedanya. Nah, sekarang kita lihat berapa jumlah putarannya dan waktunya. Ya, pas satu detik putarannya satu, berarti 1 Hz. Berarti frekuensinya 1 Hz. Kenapa? Selama satu detik putarannya adalah cuma satu putaran, berarti frekuensinya adalah 1 Hz. Nah, itu maksudnya. Contoh yang kedua, kita lihat putarannya. Yap, satu putaran, dua putaran. Ya, waktunya 1 detik, berarti frekuensinya 2 Hz. Kenapa? Karena 2 putaran dalam 1 detik. Nah, itulah yang disebut dengan frekuensi. Kalau frekuensi banyak putaran dalam 1 detik. Kalau perioda tadi waktu yang dibutuhkan untuk 1 putaran. Nah, kalau yang ini ya berapa frekuensinya? Setengah Hertz ya. Kenapa setengah Hertz? Karena dari A B ke C hanya baru sampai setengah putaran. Setengah putaran sudah 1 detik. Berarti setengah Hertz. Nah, itu bedanya dengan yang tadi.
Yang terakhir, hubungan antara kecepatan sudut terhadap perioda dan frekuensi. Jadi kita hubungkan kecepatan sudut, perioda, dan frekuensi tadi. Ternyata omega kecepatan sudut sama dengan 2pi per perioda, atau omega sama dengan 2pi kali frekuensi. Karena frekuensi sama dengan seper perioda, dan perioda sama dengan seper frekuensi, atau berbanding terbalik. Nah, itu rumusnya. Omega itu 2pi per T, dan juga sama dengan 2pi F. F seperti T seper F. Kita lihat contoh. Sebuah partikel bergerak pada lintasan melingkar. Kita lihat dulu yang selanjutnya. Hubungan gerak translasi dengan gerak rotasi. Gerak lurus dengan gerak melingkar. Translasi gerak lurus, S posisi tadi, jarak atau perpindahan. Sedangkan rotasi theta simbolnya, disebut dengan posisi sudut. Kalau gerak lurus namanya posisi saja, kalau rotasi namanya posisi sudut, simbolnya theta. Kemudian untuk hubungannya ternyata S sama dengan R kali theta. R ini adalah jari-jari. Kemudian untuk kecepatan pada gerak lurus, pada rotasi namanya omega, disebut kecepatan sudut. Jadi pada gerak lurus namanya kecepatan saja, gerak rotasi namanya kecepatan sudut, simbolnya omega. Kalau gerak lurus simbolnya V. Rumusnya V delta S per delta T. Kalau omega delta theta per delta T. Hubungannya bagaimana? V sama dengan R kali omega. Berarti kecepatan gerak lurus sama dengan kecepatan gerak rotasi dikali jari-jari. Itu hubungannya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Sebuah partikel bergerak pada lintasan melingkar memiliki jari-jari setengah meter. Partikel itu bergerak melingkar dengan kelajuan 60 rpm. Tentukan kecepatan sudut partikel dalam radian per sekon, frekuensi, perioda, dan kecepatan linearnya. Jadi diketahui yang 0,5 ini adalah jari-jari, R 0,5. Kemudian 60 rpm, ini yang baru kita kenal. RPM itu adalah kelajuan ya sama dengan kecepatan, makanya kita kasih simbol omega, kecepatan sudutnya, ya kan, karena dia bergerak rotasi. Berarti bergerak melingkar dengan kelajuan 60 rpm. Itu untuk satuan kecepatan sudut, 60 rpm. Tentukan frekuensi kecepatan sudutnya dalam radian per sekon. Jadi yang diketahui kecepatan sudut cuma dalam rpm. Ditanya kecepatan sudutnya dalam radian per sekon itu berapa, karena satuan SI nya adalah radian per sekon, bukan rpm. Yang kedua, frekuensinya berapa, periodanya, dan kecepatan linearnya atau kecepatan gerak lurusnya berapa. Yang pertama, omega tadi 60 rpm itu singkatan dari rotasi per menit, R rotasi, P per M menit, rpm rotasi per menit. Rotasi sama dengan putaran, berarti satu putaran berapa pi radian, seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi berarti 60 kali 2 pi radian, karena satu putaran sama dengan 2 pi radian. Sedangkan 1 menit sama dengan 60 sekon. Berarti 60 kali 2 pi radian dibagi 60 sekon. Kita sederhanakan, bisa dicoret, berarti yang tersisa adalah 2 pi radian per sekon. Nah, itu cara mudah, cara merubah satuan RPM menjadi radian per sekon. Karena satuan kecepatan sudut adalah radian per sekon, bukan RPM. RPM tidak berlaku secara umum. Nah, itu penyelesaiannya. Yang kedua, frekuensi. Kita ambil dari rumus saya ini tadi. Frekuensi omega sama dengan 2πf. Omeganya diketahui, berarti omega 2πf. F-nya bisa dicari. F sama dengan 2pi per omega. Berarti 2pi dibagi 2pi. Karena kita dapat hasilnya omega sama dengan 2pi. Berarti 2pi dibagi 2pi sama dengan 1 Hz. Sederhana. Selanjutnya perioda. Hubungannya apa tadi? Perioda sama dengan seper frekuensi. Berarti T seper F. F-nya 1 seper 1. Hasilnya sama dengan 1. Yang terakhir kecepatan sudut.
omega R kita ambil dari sini tadi, hubungan antara, nah ini tadi kecepatan R kali omega, V omega R atau R kali omega. Wah, ini telah. Jadi kalau V omega R berarti omeganya adalah 2pi, R nya adalah setengah, 2 kali setengah sama dengan 1 meter, bukan 1 ya, pi. Berarti ini kita perbaiki, ini bukan 1 ya, tapi pi ya. Nah itu jawabannya yang benar, bukan 1 tapi pi, karena jawaban masih dalam bentuk pi. 2 kali setengah sama dengan pi, berarti pi meter per sekon. Nah itu pembahasannya, mudah-mudahan bisa dipahami.